Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini kita akan pasang subwoofer kolong dari Sansui. Nah, ini second ya, jadi agak kotor. Jadi ini adalah copotan mobil lain ya. Makanya agak ada beberapa karat sedikit di bagian jaringnya, tapi nggak masalah. Nah, ini juga beserta kabel-kabelnya satu set semua. Jadi saya kebetulan ada copotan. Nah, ini yang merah untuk aki 12 volt ya, dari aki langsung. Nah, ini jack yang dari head unit ke subwoofer untuk input audionya. Serta dia ada dua kabel lagi yang untuk ke ini ya, ke ground dan ACC. Nah, ini dia dua kabel lagi yang ground dan ACC. Subwoofer ini saya second ya dapatnya, jadi bukan baru. Kalau baru mungkin harganya sekitar 1 jutaan ke bawah, tergantung merek. Kalau merek Sansui ini kalau nggak salah di bawah 1 juta, belum termasuk kabel ya, biasanya belum satu set dengan kabel. Nah, ini saya kebetulan ada copotan dari mobil lain, jadi satu set sama kabel-kabelnya ini saya pindahin ke mobil yang akan kita pasang kali ini, yaitu mobil Outlander Sport ya. Nah, ini kabel-kabelnya langsung aja nanti kita pasang ke sini ya. Nah, ini dia ada ke colokannya ke ground, dan ini ke remote ya. Remote itu ke ACC dan 12 volt aki. Nah, ini untuk input audionya dari head unit yang jack warna putih merah biasanya. Tapi yang saya pakai ini merah sama hitam, sama aja. Dan ini untuk ngatur subwoofernya. Oke, langsung aja kita pasang di mobil. Nah, oke, ini saya udah siapin kabel sling ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk narik kabel dari bagian engine, bagian mesin ke bagian uh, interior ya. Nah, ini ada untuk kabel-kabel yang ke dalam interior. Nah, kita akan masukin melalui karet ini ya. Nah, dia ada celah sedikit di bagian bawahnya, jadi kita cokel aja pakai pencungkil, bisa pakai obeng min juga, tapi hati-hati. Nah, ini nanti kabelnya akan saya tarik agak ke bawah supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, nanti dia adanya di dalam sini, kita masukin ke dalam sana tadi yang firewall dari mesin, terus masuk ke dalam kabin. Nah, ini kabel slingnya. Nah, dia agak susah dari dalam sana, jadi beda mobil biasanya beda lagi ininya. Nah, ini cukup simpel jadinya kalau menggunakan kabel sling ini ya, jadi lebih mudah untuk menarik ke kabel powernya. Nah, nanti kabel powernya itu kita tarik dari dalam, jadi kita akan pasang kabelnya menggunakan lem solasi di kabel slingnya. Nah, ini jadi kita solasi kayak gini ya, kabel yang dari akinya, yang kabel merah yang besar ini. Nah, ini juga jangan lupa nih nanti dipasang untuk sikringnya ke aki, dari aki 12 volt ke dalam ya, nanti ke kabel merah itu. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik ke kabel slingnya dari dalam ya, sampai kabel merahnya itu kelihatan. Nah, ini biasanya nih ada agak nyangkut sedikit, kita harus usahain supaya jangan nyangkut di tengah ya. Dan dari bagian mesinnya nanti kita dorong sedikit supaya kabel merahnya itu masuk dulu ya, supaya nggak nyangkut. Nah, ini tinggal tarik aja. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, nah ini udah mudah ya, jadi tinggal kita tarik kabelnya aja, kabel merahnya, dan kabel slingnya bisa kita copot. Nah, terus saja sampai sesuai kebutuhan. Nah, nanti hasilnya kayak gini ya. Ini udah saya rapihin nih.
Nah, dia adanya ke bawah situ, masuk ke dalam bagian firewall karpetnya itu, dan saya kasih cover kabel ya yang fleksibel, jadi lebih rapih, gak kelihatan kabelnya. Nah, langsung tinggal nyambung ke sikring dan ke aki 12 volt yang bagian plus ya. Nah, ini udah saya pasang di subwoofernya ya. Nah, ini untuk minusnya saya ambil ke sini ya, ke body. Kebetulan ini karpetnya itu memang ada coakan. Nah, ini soket-soketnya. Yang ini ke head unit, yang kabel merah besar ini ke aki 12 volt, yang tengah itu yang remote itu untuk ke head unit, dan ground itu yang ke body, masa body. Nah, ini saya cover juga pakai cover kabel yang fleksibel biar lebih rapih ya. Nah, ini kebetulan memang ada coakan di karpetnya, jadi sekalian aja saya masukin kabelnya ke situ, jadi lebih rapi. Nah, langsung dia ditarik ke sini, ke dalam firewall ya. Nah, dia ini kabel-kabelnya, jadi satu kabel yang dua kabel coklat itu, yang satu kabelnya ke minus itu saya ambil ke body ya, jadi kabelnya nggak panjang, cukup segini aja, secukupnya aja. Dan satu kabel yang remote itu ke head unit, jadi yang ke head unit itu kabel coklatnya itu cuma satu ya, cukup satu aja. Jadi yang ke masa body itu langsung saya sambung ke sini gitu. Nah, jadi dia lebih rapih ya dan lebih simple untuk pemasangannya. Nah, ini sekarang kabel jacknya kita tinggal sambung ke head unit. Nah, ini colokan ini ya powernya. Di sini ada tulisannya aux R-out, aux L-out. Nah, ini yang dari subwoofer ya, yang dari colokan ini ke sini. Nah, merah putih ini ya. Terus satu lagi kabel yang rem, di sini tulisan rem, remote itu ke kabel ACC ya. ACC pas di kontak on dia nyala, baru head unit nyala, ikuti head unit nyala baru subwoofer nyala gitu. Nah, di sini kabelnya itu warna merah. Nah, ini dia kabelnya. Nah, tapi saya tambah kontak lagi, jadi subwoofer ini nggak selalu nyala, harus dinyalain manual. Nah, saya masukin ke kontak yang power untuk mini ampli ini ya. Jadi mini ampli ini tetap saya pakai untuk power di speaker depan. Nah, dia saya pasang ke sini. Jadi ini tadinya buat fog lamp tambahan, cuman karena fog lamp itu dia ada ini buat real fog lamp belakang, cuman itu kan udah bisa nih pakai sini. Jadi ini nganggur, ini saya pakai untuk on off subwoofer ya. Ini nyambung sini, lalu langsung ke subwoofer. Dia ke sini dulu, baru ke subwoofer. Jadi nanti pasti kontak on, jadi dia nggak langsung nyala, kita harus nyalain manual lewat tombol ini gitu. Jadi subwoofer ini nggak selalu on. Nah, ini udah rapi, udah tinggal pasang kembali kabel-kabelnya, kita rapihin lagi, terus head unit kita pasang lagi, baru kita coba dengerin suaranya. Iya, jangan lupa sebelum kita tes suaranya, kita harus pasang dulu ya ininya, powernya dari aki yang 12 volt ini, dan kita pasang juga sikringnya, jangan lupa. Nah,
Ini pemasangan skring ke aki ini di terakhir ya, supaya nggak terjadi konslet. Kita pasang di sini, dan ini skringnya udah pakai kabel tis, di kabel tis ke dudukan aki situ, jadi lebih rapi. Nah, baru bisa kita coba tes suara dari subwoofer yang udah kita pasang di mobil ini. Langsung kita coba. Nah, oke, ini udah selesai semua pemasangannya, udah rapi kembali. Sekarang kita hidupkan dulu head unitnya. Lanjut kita konekin internet dulu supaya kita bisa putar musik lewat YouTube ya. Ini saya hidupin dulu sebentar. Nah, oke, ini kita coba tanpa subwoofer dulu ya. Ini kita off, ini off ya posisinya. Ini belum nyala. Nanti kita nyalakan. Nah, ini juga belum nyala subwoofernya. Nah, nanti kalau nyala dia di sini nyala. Logo Sansui-nya ini nyala biru merah. Kita coba hidupkan suaranya tanpa subwoofer. Nah, volumenya ini kita atur di 5 ya. Kita atur. Nah, ini 5 ya. Nah, ini tanpa subwoofer ya. Nah, sekarang kita coba langsung on kan saja subwoofernya. Ini jauh banget ya. Ini kita offin subwoofernya, jadi suaranya cuma dari speaker aja tanpa subwoofer. Nah, suaranya kayak gini. Tapi kalau kita hidupin subwoofernya, ini langsung naik ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya hasil suaranya setelah dipasang subwoofer aktif ya, atau subwoofer kolong. Nah, hasilnya cukup memuaskan. Langsung meningkat banget suaranya, langsung upgrade banget. Bassnya benar-benar keluar semua. Suaranya tuh jauh lebih ngebass, udah pasti itu. Dan ini nggak storing ya, nggak kayak mini power yang waktu itu saya pasang yang ini nih. Dan ini nggak saya copot ya, ini. Dan ini kan kalau pakai colokan yang ke jack yang bawaan dia kan pasti storing ya. Waktu kemarin saya pasang kan ini storing. Nah, pas pakai subwoofer ini saya sambung ke jack yang subwoofer itu, ini nggak storing pas mesinnya hidup ya. Dan subwoofer kolong yang lebih proper ya ini jadinya. Nah, ini suaranya jadi makin keluar,
Suara speaker juga makin keluar karena memang dibantu sama power ini, mini power ini. Jadi dia nggak terlalu mendem ya. Jadi suara speaker pintu itu nggak terlalu mendem dan keluar cuma bassnya aja gitu. Jadi ini bener-bener kalau menurut saya ini udah cocok lah buat harian tanpa ganti speaker gitu. Sebenarnya tanpa tambahan mini ini juga udah cukup gitu. Kita tinggal langsung tambah ini aja, subwoofer kolong aja tanpa harus nambahin mini power ini kecil. Cuman karena saya udah pasang duluan yang ininya, jadi nggak apa-apa, biarin aja. Karena ini juga buat nambah power si speaker pintunya ya. Karena saya takutnya tenggelam suara speaker pintunya itu kebanting sama si subwoofer kolongnya. Saya biarin aja mini powernya dan hasilnya cukup memuaskan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video saya ada manfaatnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.